tempur siluman KAAN dikabarkan sudah berada di Indonesia. Berita ini bikin heboh publik karena kalau benar, artinya langit Nusantara sudah dijaga pesawat generasi kelima yang hanya dimiliki segelintir negara. Tapi tunggu dulu, apakah kabar ini nyata atau hanya sekadar isu yang dibesar-besarkan? Yuk, kita bahas, tapi alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Beberapa minggu terakhir, media sosial dan forum militer ramai dengan isu kedatangan jet KAA. Ada yang bilang sempat melihat pesawat asing melintas di langit, ada juga yang yakin Indonesia sengaja merahasiakan kedatangan ini. Ditambah lagi, banyak media internasional memberitakan bahwa Indonesia resmi memesan puluhan unit KAA. Dari sinilah muncul anggapan pesawat itu sudah benar-benar ada di sini. Sebelum kita lanjut, mari kenalan dulu dengan si bintang utama, jet KAAN. KAAN adalah jet tempur generasi kelima buatan Turki. Pesawat ini digadang-gadang bakal jadi saingan F-35 buatan Amerika, J-20 dari China, dan Su-57 dari Rusia. Kemampuannya nggak main-main, punya teknologi siluman sehingga sulit terdeteksi radar, mesin kembar dengan kecepatan supersonik, radar AESA modern, sampai kemampuan multi-role untuk serangan darat maupun dominasi udara. Nggak heran, wujud futuristik dan kemampuan modernnya bikin banyak orang langsung percaya ketika mendengar kabar jet ini sudah mendarat di Indonesia. Alasan lain kenapa kabar ini cepat dipercaya adalah kontrak besar yang diteken Indonesia. Pada bulan Juni 2025, pemerintah kita resmi menandatangani perjanjian pembelian 48 unit KAAN dengan nilai fantastis 10 miliar dolar AS. Kontrak itu bahkan diperkuat lagi pada pameran pertahanan internasional di Istanbul sebulan kemudian. Indonesia pun resmi tercatat sebagai negara pertama di dunia yang memesan jet KAAN. Jadi wajar saja kalau publik menganggap kalau kontrak sudah diteken, berarti pesawatnya juga sudah ada. Tapi kalau kita bicara kenyataan di lapangan, sampai detik ini belum ada KAAN yang benar-benar mendarat di tanah air. Pesawat ini masih dalam tahap pengembangan dan produksi massalnya baru akan dimulai beberapa tahun lagi. Menurut jadwal, pengiriman pertama baru bisa dilakukan sekitar tahun 2028, lalu berlanjut bertahap hingga semua 48 unit selesai diserahkan dalam kurun 10 tahun. Meski begitu, ada kemungkinan Indonesia akan lebih dulu mendapat unit demonstrasi atau uji coba untuk pelatihan maupun pameran. Jadi kabar sudah tiba, lebih tepat diartikan bahwa Indonesia sudah pasti jadi pemilik KAA, hanya saja fisiknya masih menunggu. Walaupun belum ada di hanggar TNI AU, kontrak KAAN tetap membawa dampak besar. Pertama, Indonesia akan memiliki pesawat generasi kelima yang sanggup memberi daya gentar luar biasa di kawasan. Kedua, kontrak ini mencakup transfer teknologi. Artinya, industri pertahanan kita akan ikut terlibat, bukan sekadar jadi pembeli. Ketiga, status sebagai pengguna pertama KAAN memberi prestise tersendiri, menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam modernisasi pertahanan udara. Jadi, apakah benar puluhan jet KAAN sudah tiba di Indonesia? Jawabannya, untuk sekarang belum. Tapi kontrak raksasa sudah diteken dan hanya tinggal menunggu waktu hingga 2028. Saat armada KAAN akhirnya datang, kekuatan udara Indonesia akan naik kelas dan dunia akan melihat bahwa langit Nusantara dijaga jet siluman generasi kelima. Nah, menurut kalian, mampukah KAAN benar-benar jadi game changer bagi TNI AU?